Ini adalah sejarah yang sebenarnya. Lacerta mengatakan bahwa sekitar 65 juta tahun yang lalu, banyak spesies purba di bumi, termasuk dinosaurus, musnah dalam bencana global. Adapun sebab kepunahan ini bukan karena tabrakan asteroid seperti yang para ilmuwan kalian percayai dengan keliru, tetapi suatu peperangan antara dua kelompok alien yang bermusuhan dan terutama terjadi di luar angkasa dan orbit bumi. Dia mengatakan bahwa dua ras alien yang berperang ini adalah humanoid dan reptilian. Ras humanoid ini bukan nenek moyang kalian, dan itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Demikian juga dengan reptilian ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami kaum reptilian adalah penduduk asli bumi, sementara mereka berasal dari tempat lain. Kedua ras ini adalah ras yang sangat maju. Ketika mereka datang ke bumi, belum ada kehidupan cerdas di bumi, hanya dinosaurus dan beberapa mamalia kecil. Ras humanoid ini berasal dari konstelasi Procyon atau Canis Minor, dan ras reptil tidak berasal dari alam semesta ini, tapi dari alam semesta paralel lain. Dia mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang alam semesta. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini sebenarnya adalah sebuah gelembung. Ada gelembung lain di luar gelembung ini, yaitu alam semesta lain. Reptilians datang ke gelembung ini dari gelembung lain, adalah alam semesta paralel lain. Dia mengatakan bahwa konsep dimensi dalam pemahaman manusia itu pada dasarnya salah. Tetapi saya tidak dapat menjelaskan kepada Anda apa yang benar karena Anda juga tidak akan bisa mengerti. Ini karena alien yang menciptakan kalian sejak awal telah membatasi kecerdasan kalian sehingga Anda tidak dapat memahaminya. Lacerta menuturkan, spesies pertama humanoid telah sampai di bumi sekitar 1,5 juta tahun sebelum reptilian datang, dan mereka membangun beberapa koloni di bekas benua-benua. Ada sebuah koloni besar di benua yang sekarang kalian sebut Antartika, dan yang lain di benua yang sekarang kalian sebut Asia. Orang-orang ini hidup bersama dengan reptil yang seperti binatang tanpa masalah. Ketika spesies reptil yang canggih tiba di sistem ini, koloni humanoid atau makhluk yang menyerupai manusia dari Procyon mencoba untuk berkomunikasi secara damai, tetapi mereka tidak berhasil, dan peperangan global dimulai dalam hitungan bulan. Anda harus mengerti bahwa kedua spesies tertarik pada planet muda ini bukan karena biologinya dan spesiesnya yang tidak berkembang, tetapi hanya untuk satu alasan, sumber daya bumi, terutama tembaga. Kedua spesies menginginkan tembaga dari planet bumi dan untuk alasan ini, mereka melakukan peperangan di ruang angkasa dan orbit bumi. Dia mengatakan bahwa kutub selatan tidak berada di kutub selatan saat itu. Belakangan reptilian ini datang dan ingin menduduki sumber daya bumi. Mereka juga ingin merebut sumber alam yang sama. Spesies humanoid kelihatannya berhasil di awal pertempuran, tetapi dalam perang yang terakhir, reptilian memutuskan untuk menggunakan senjata uji coba yang sangat kuat, yaitu bom fusi khusus yang akan menghancurkan bentuk kehidupan di planet tetapi tidak akan berdampak pada bahan-bahan mentah yang berharga dan tembaga. Bom tersebut ditembakkan dari ruang angkasa dan diledakkan di suatu tempat di planet kalian yang sekarang kalian sebut Amerika Tengah. Disinilah kita menduga bahwa asteroid menabrak bumi. Karena bom itu diledakkan di lautan, bom itu menghasilkan fusi yang tidak terduga dengan hidrogen dan dampaknya jauh lebih besar daripada yang telah diduga reptilian. Suatu radiasi yang mematikan, overproduksi fusi oksigen, beradunya elemen-elemen yang berbeda dan musim dingin nuklir selama hampir 200 tahun lamanya adalah akibatnya. Ya, sebagian besar dinosaurus mati dan hampir reptilian mati selama 200 tahun berikutnya. Sebagian dari mereka, terutama yang berada dalam lautan, mampu bertahan selama 200-300 tahun berikutnya, bahkan dalam dunia yang telah berubah ini. Tetapi spesies-spesies ini juga mati karena iklim telah berubah. Musim dingin nuklir berakhir setelah 200 tahun, tetapi bumi lebih dingin daripada sebelumnya. Kenapa disebut humanoid? Karena banyak ras seperti itu yang terlihat seperti manusia di alam semesta, sehingga disebut humanoid. Semua orang terlihat berbeda tetapi kurang lebih sama seperti manusia. Selain itu juga banyak reptilian. Oleh karena itu, sebenarnya mungkin saja bumi melahirkan peradabannya sendiri, yaitu melahirkan spesiesnya sendiri yang lebih tinggi. Hanya saja jauh lebih lambat dari mereka. Mereka datang lebih awal untuk mengumpulkan